Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya akan bicara singkat saja karena saya akan 2 kali di sini supaya tidak terlalu membosankan. Saya akan bicara sekarang atas nama Ketua Forum Studi Kebudayaan Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Saya ingin menjelaskan bahwa FSK, FSRD Seni Rupa, FSRD ITB Bandung ini adalah satu organisasi semacam LSM di dalam kampus. Jadi dia tidak berada di bawah fakultas secara struktural, tapi dia sangat mendukung dan didukung kegiatannya sepenuhnya oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selama ini produk kami adalah diskusi, seminar, kemudian menerbitkan beberapa buku. Ya, ada sejumlah buku yang telah kami terbitkan. Forum ini didirikan oleh Bapak Profesor Amir Piliang yang ada di depan kita pada tahun 2003 ya kalau tidak salah. Kemudian setelah Pak Yasrab saya menggantikan beliau. Saya ini kemudian yang ini kedua kali saya menjadi ketua Forum Studi Kebudayaan karena pengganti saya itu kemudian ngambil studi sekarang di Amerika. Jadi tidak bisa aktif di FSK. Kemudian diganti lagi oleh teman yang lain. Nah, kemudian teman yang lain itu Pak JJ namanya, dia harus bekerja di Lampung di Unindra. Kemudian kami punya kesepakatan bahwa ketua FSK itu harus internal dari ITB meskipun anggotanya terbuka ya. Sekarang anggotanya dari nyaris dari seluruh Indonesia ada anggotanya ya untuk FSK ini. Karena itu maka mau tidak mau saya harus bertanggung jawab untuk mengambil sementara ketua ini gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah Saudara Pai selesai mungkin tahun ini atau tahun depan saya akan kembalikan ke beliau. Saya kira itu. Kemudian kami tentu saja atas nama Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB Bandung mengucapkan terima kasih kepada Mas Irwan Harnoko, Ketua WGD ya, Worldwide Graphic Designer Indonesia ya. Kemudian Sumarekon Mall yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini adalah kegiatan akhir tahun dari dari FSK dan juga dari Seni Rupa ITB di dalam bidang kebudayaan. Rutin kami akhir tahun ini atau kalau nggak awal tahun itu ada pidato kebudayaan. Oleh sebab itu nanti juga akan ada pidato kebudayaan oleh Bapak Profesor Amir Yasrab Piliang. Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Yudi Latif, senior saya. Senior dalam segala hal. Dulu kami di Unpad, beliau ini adalah senior saya di Gelanggang Seni Sastra, Teater dan Film ya, GSSTF Unpad. Kemudian dalam soal intelektualitas dan lain-lain tentu saja Kang Yudi makomnya jauh di atas saya. Terima kasih Kang Yudi atas nama Forum Studi Kebudayaan telah bersedia membuka pameran ini nanti. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah datang. Oh Kang Tisna terima kasih banget telah datang ya. Nanti saya akan bicara lagi tentang Kang Tisna pada pada sambutan saya yang kedua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas nama Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB. Kami mengucapkan terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sekalian, sebagaimana sahabat sekalian bisa lihat, saya menerapkan naskah pengantar pameran ini di atas sebuah buku tulis lama dengan desain jadul yang sudah lama mungkin kita tinggalkan. Tapi lihatlah pula, buku ini masih ada di tangan saya. Ia masih tetap bertahan, berdiri di antara derap laju desain dan teknologi yang kian cepat berlari. Buku tulis ini sejatinya merupakan bagian dari kaleidoskop. Tapi ia tidak pernah tercatat. Ia saksi atas tulisan, bukan yang dituliskan. Betapa tabah sekaligus teguh. Ia benda arkaik yang ditulisi untuk kita tinggalkan. Kayaknya saya harus buka masker juga nih. Maka
manakah yang lebih bermakna? Kalimat-kalimat saya atau justru buku tulis ini? Saya sih berpikir buku ini lebih bermakna. Saya pikir buku ini lebih dari sekedar puisi tidak bernas yang sejauh ini selalu saya tulis. Rekan-rekan sekalian, rupa kata adalah pameran yang mempertemukan dua imajinasi, rupa dan kata. Karya rupa para seniman dan desainer dalam pameran ini adalah manifestasi dari daya ingat yang menggumpal dalam sejarah kreatif masing-masing. Di situ, sajak saya hanya semacam stimulus belaka, sesuatu yang sedikit saja menyentuh energi kreatif para perupa. Maka lihatlah misalnya, bagaimana bisa sajak saya yang berjudul Waktu bertransformasi secara visual menjadi jejak pada karya Ocho Santoso. Sajak Karantina Bahasa menjadi Kota Makna pada Triadi Guntur. Menunggu menjadi Tetap Berjalan pada Andreas Lingga. Perang menjadi Sandekala pada Ismet Effendi, dan seterusnya. Jelas di situ, karya rupa mereka menjadi arsitektur artistik dengan estetikanya sendiri. Ia hanya lahir dari rahim puisi saya. Sementara sajak saya sendiri, sudah pasti ia tumbuh dari janin ingatan yang telah bersemayam lama. Anak kandung yang sesungguhnya sulit dilacak dengan tepat silsilah kelahirannya. Jika di akhir setiap sajak saya selalu menulis tanggal penulisan, itu semata hanya sebagai penanda waktu ketika ingatan itu muncul untuk menuliskannya. Namun demikian, jika saya kembali menelusuri lekuk tubuh sajak-sajak saya yang pernah ditulis, bisa dikatakan 80% tampak berhubungan dengan waktu. Ini yang dicatat dengan sangat tepat tadi oleh Kang Yudi Latif. Dalam pameran ini, sajak bertajuk Waktu, Menunggu, Ruang Waktu, dan Kalender merupakan sajak yang banyak divisualisasi juga. Saya coba susun ingatan. Mengapa demikian? Jawabannya, rupanya, terkait dengan sosok yang begitu saya kagumi sepanjang hayat saya. Ia adalah sang kakek. Kakek saya adalah seorang penulis syair nadom Islami, pelukis kaligrafi, dan sekaligus pengatur waktu. Dengan semacam alat tradisional yang dibuatnya sendiri, kakeklah yang mengatur jatuh temponya waktu salat, khususnya waktu zuhur, di pesantren tempat saya dibesarkan di kaki Gunung Salak, Bogor. Kakek tahu persis kapan matahari bergeser beberapa derajat saja dari garis yang ia pancangkan di halaman rumahnya. Pada 17 Mei 2009, dalam usia 97 tahun, kakek wafat. Namun jauh hari sebelumnya, kakek telah menyusun kalender hingga tahun 2020. Kalender Hijriah. Walhasil, kakek saya adalah sang penunggu waktu. Dan seperti dikatakan Sapardi Djoko Damono, yang fana adalah waktu. Kita abadi. Bukankah kakek tetap hidup di dalam ingatan saya? Sahabat semua, dengan secuil kisah pendek tentang kakek itu, saya ingin mengatakan bahwa bagi saya, sajak adalah pengalaman kebersentuhan, kedekatan dengan kasih, kebertautan dengan tubuh. Ia bahkan bisa dibilang sebagai tubuh itu sendiri. Sebab itu, saya tidak bisa membuat sebuah rencana untuk menulis sajak. Kepada saya, sajak lebih sering datang sebagai tamu yang diutus langit. Sesekali saya memang menjemputnya, tapi kehendak menjemput itu juga semacam tarikan dari tangan-tangan misterius. Itu mengapa bagi saya menulis sajak sering jauh lebih susah
dari sekedar menulis karya ilmiah. Kaleidoskop pun lahir dari situasi batin demikian. Saat anak kandung Sunyi ini mulai belajar melangkah, ia bertemu dengan Mas Irwan Harnoko yang lantas memperkenalkannya ke Sumarekon Mall Serpong. Mujur sekali nasib sajak ini. Ia diberi rumah mewah untuk menunjukkan dirinya melalui polesan imajinasi 60 tangan genial para perupa dan desainer dari 18 negara. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih Sumarekon. Terima kasih seluruh seniman dan desainer. Terima kasih cinta. Tidak berhenti sampai di situ. Di rumah tempatnya bersolek ini, ia juga dibukakan pintunya, lalu diantar untuk berkenalan dengan publik oleh senior dan sahabat saya, Kang Yudi Latif, tadi udah membukanya. Mengapa saya? Saya kan bukan Inohong, tadi Kang Yudi mengulangnya juga. Ya. Kata Kang Yudi menanggapi permintaan saya. Secara bebas, salah satu arti Inohong adalah pejabat. Atas ungkapan itu kurang lebih saya menjawab begini. Kang Yudi, Inohong umumnya lebih senang berbohong. Maka pasti saya lebih memilih Akang. Hanya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan siapa Akang secara singkat, apalagi hanya melalui pesan WA. Ya, saya kira kita tahu semua siapa Kang Yudi Latif. Kang Yudi Latif adalah ilmuwan, pemikir, cendekiawan, sekaligus yang paling penting saya pikir adalah beliau adalah guru bangsa, ya, guru bangsa yang masih sangat muda. Terima kasih atas kesediaannya Kang Yudi untuk membuka pameran ini. Sahabat semua, rupanya belum juga berhenti di sini. Ke dalam kancah perbincangan yang lebih luas, kaleidoskop dan visualisasinya ini akan diberi pandangan, diberi panduan bernas oleh guru, senior, dan juga sahabat dekat saya, Profesor Yasrab Amir Piliang. Barang siapa tidak mengenal Uda Prof. Yasrab, bisa dipastikan ia tidak mengenal kebudayaan, khususnya kebudayaan kontemporer. Jujur harus saya akui, Uda Yasrab adalah kakak yang mengasuh saya di lingkungan kerja, juga dalam pergaulan intelektual saya di luar kampus. Terima kasih Uda Prof. Yasrab. Tentu saya harus menyebut Kang Tisna Sanjaya dan Marta Topeng. Kang Tisna, salah satu tokoh sentral dalam seni rupa kontemporer Indonesia, adalah juga guru, senior sekaligus sahabat saya. Kami sering berkolaborasi dalam banyak hal. Saya juga menulis disertasi, salah satu subjek risetnya adalah Kang Tisna. Juga berkolaborasi dalam seni pertunjukan. Kami selalu sehati dalam improvisasi. Kemarin waktu saya tanya ke Kang Tisna, Kang besok mau ngapain? Kang Tisna bilang gimana besok saja. Ya udah saya nanti ikut saja gimana Kang Tisna. Ya semacam jam session di antara para pemusik barangkali begitu. Lalu Marta Topeng. Beliau adalah sahabat lama saya. Marta adalah ketua penyanyi jalanan KPJ Jawa Barat. Dan saya adalah salah seorang pendamping KPJ Jabar. Kalau tidak mau disebut sebagai pengarahnya atau penasehatnya, katanya begitu. Maka jangan aneh jika dalam suatu kesempatan Anda melihat beberapa teman penyanyi jalanan di Jawa Barat mencium tangan saya. Tentu kalau saya lagi bareng jalan sama Mas Marta. Maafkan jika mereka berniat baik menghibur tanpa izin dari Anda semua di jalan tentu saja. Terakhir, tapi tentu tidak kalah berarti adalah teman-teman panitia Mas Irwan yang seperti memiliki tenaga kuda. Ya. Beliau selalu WA pada saat saya terlelap tidur. Mbak Yai, Mbak Tias, Jam-Jami, Jejen, Yurip, Ziki, Mbak Gina, dan juga Mbak Dina ya, dari Sumarekon, Mas Manda. Tidak lupa saya ucapkan kepada Mbak Hani Wijaya, sekarang beliau tidak hadir karena orang tuanya sedang sakit, yang menerjemahkan dengan sangat baik sajak-sajak saya ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih teman-teman. Di antara kesibukan masing-masing yang saya tahu sangat menggunung di akhir tahun ini, teman-teman dengan sabar mengerjakan semua yang terkait dengan kegiatan ini.
Tanpa Anda semua, saya hanyalah buku jadul yang ditinggalkan ini. Penting juga disampaikan, ketika persiapan acara ini mendekati puncaknya, saya justru jatuh sakit. Tapi teman-teman panitia terus bekerja tanpa mengenal lelah. Sekali lagi, terima kasih. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin kabarkan tentang sebuah malam saat sakit tersebut. Ketika 3 hari 3 malam hanya dilewati dengan tidur selama 2 jam. Bukan untuk mengabarkan rasa sakit, melainkan untuk mengemukakan sikap atas rasa sakit itu. Saya akan sampaikan dalam bentuk sajak sebagai penutup. Malam ketika termometer pecah di kamar mandi. Orang-orang membakar sampah di dalam perutku. Tidak ada berita bagaimana caranya mereka memantik api. Aku hanya meraba jelaga, menjalar di antara lembar demi lembar rambutku. Dan di luar, malam melolong dengan wajahnya yang gosong. Tidak ada kipas angin bagi termometer yang pecah di kamar mandi. Wastafel remuk menjadi retakan beling yang pucat, menyumbat air keran yang jatuh satu demi satu. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Oh, di sudut jendela Tuhan berjaga dengan senyumnya yang baka. Maka aku kulum api itu menjadi doa. Aku kunyah bara menjadi cinta. Tubuhku pun rebah di atas subuh yang tabah. Allah, hingga segala pun akhirnya harus tuntas. Aku tidak akan pernah berkemas. Aku pun tidak akan pernah bertanya, mengapa kita tetap saja bahagia. Bandung, 9 Desember 2021. Baiklah sahabat semua, semoga pamerannya bisa dimaknai. Semoga di sana Anda menemukan sesuatu yang sering kita sebut sebagai arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.